Hai para sahabat dan adik-adik, saya Ilham Habibi dan hari ini saya mau sedikit berbincang-bincang mengenai teknologi yang diperlukan oleh negara dan bangsa kita di masa mendatang. Saya sebut 3 saja di luar teknologi terkait dengan Digantara tentunya, karena itu adalah fokus saya, tapi saya mau cerita sesuatu yang berbeda, namun sebagian itu juga terkait dengan teknologi Digantara. Which is a plane made in Indonesia. Nah, yang pertama yang harus kita kuasai sebagai negara dan bangsa adalah artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Kenapa itu penting buat kita di Indonesia? Pertama, teknologi ini sangat universal. Bisa kita gunakan di bidang apa saja. Mau kedigantaraan, iya boleh. Kesehatan bisa. Mau bahkan ke ilmu agama pun juga bisa. Semuanya bisa. Kita bisa lebih mengerti apa yang kita belum paham secara utuh dengan lebih baik kalau kita terapkan teknologi tersebut. Nah, untuk itu perlu kita mendalami ilmu matematika, statistika, bagaimana dengan numerik atau juga ilmu yang terkait dengan algoritma, dengan komputer dan sebagainya. Itu penting sekali. Kita perlu mengerti apa namanya yang kita sebut sebagai ilmu data atau data science, karena seperti banyak di antara kita sudah pernah mendengar dalam bahasa Inggris, data is the new oil. Jadi dulu itu kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang paling besar, yang paling gagah dan paling sejahtera sedunia itu biasanya perusahaan minyak dan gas. Nah, itu sekarang sudah berubah. Banyakan perusahaan yang besar itu minyak dan gas masih besar, tapi ada saingan yang kadang lebih besar daripada mereka. Itu adalah perusahaan yang punya banyak data. Dan data itu kenapa dia penting? Ya, karena dengan adanya pengertian data tersebut, kita bisa berbuat banyak, bisa mengubah industrinya, bisa membuat inovasi yang baru, bisa membuat proses produksi yang baru, bisa membuat desain baru, tapi yang penting apa? Kita mengerti data yang kita punyai. Dan kita sebagai negara yang keempat besar di dunia dengan 270 juta lebih penduduk, satu ketika kita akan lebih dari 300 juta, sumber dari data itu tentunya sebagian besar adalah masyarakat kita sendiri. Bodoh kan kalau data kita sendiri dikuasai oleh negara bangsa lainnya dan kita nanti harus beli produk-produk mereka yang menggunakan data kita untuk mengembangkan produk dia lebih baik. Nah, bukannya kita harus lebih banyak menguasai itu. Jadi ilmu terkait dengan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan artifisial itu adalah penting. Nah, yang kedua adalah terkait dengan energi terbarukan. Nah, kita negara yang kaya raya dengan itu sebetulnya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, saat ini baru kurang lebih 10% atau kurang itu dari energi yang kita gunakan di Indonesia itu berasal dari energi terbarukan. Padahal kita sudah sama-sama tahu bahwa semakin banyak kita menggunakan energi terbarukan, semakin sedikit adanya emisi karbon dan itu akan lebih baik buat membuat iklim di Indonesia dan juga di dunia lebih stabil. Tidak ada banyak lagi perubahan iklim yang terjadi karena adanya efek rumah kaca. Jadi kalau kita lihat dengan adanya industrialisasi di dunia ini yang sebagian memang didorong oleh adanya emisi karbon berlebih oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Nah, disitulah asal muasal daripada sebagian dari masalahnya adalah karena kita banyak harus membakar misalnya minyak, gas, atau juga batu bara untuk membuat listrik. Nah, kedepannya kita sebagai negara dan bangsa sudah komit kita akan menjadi net zero, jadi tidak ada lagi emisi karbon di tahun 2060. Tapi untuk mencapai itu ya kita memang harus lebih banyak mengembangkan teknologi dan juga pembangkit listrik yang menggunakan teknologi energi terbarukan. Itu apa misalnya? Teknologi terkait dengan tenaga surya, ada teknologi terkait dengan tenaga bayu, ada tenaga geotermal, ada tenaga biomasa, ada tenaga menggunakan air yang pasang surut atau arus laut, banyak sekali. Saya tidak mau masuk ke dalam perincian, tapi kita sebagai negara dan bangsa, kalau kita lihat rincian daripada situasi kondisi Indonesia, kita banyak sekali dari itu. Tapi kita baru menggunakan 10%. Nah, jadi kedepannya saya harapkan kita sebagai bangsa bisa bangkit juga dalam pengembangan teknologi dan industri terkait dengan energi terbarukan.
Nah, yang ketiga yang terakhir yang saya sebut di sini adalah hal terkait dengan genetik. Kalau itu sudah kita lakukan, tapi lebih banyak lagi kita bisa lakukan. Jadi itu demi apa? Kita bisa buat obat. Nah, jadi genetik maksud saya engineering terkait dengan modifikasi genetik yang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Memang itu masih banyak sekali pertentangan. Karena ada banyak juga orang yang mengatakan, wah kalau kita ubah gitu, nanti kita buat masalah yang kita belum mengerti. Benar, jadi itu memang ada risiko. Tapi di lain pihak, sudah banyak sekali hal yang kita lakukan, itu dan kita makan saat ini, sudah berdasarkan itu, dan itu memang kalau kita lihat masa depan daripada dunia ini, kita memang harus membuat satu perkembangan yang lebih besar lagi di bidang misalnya pangan, di bidang makanan dan minuman, di bidang obat kesehatan. Itu semuanya harus kita tingkatkan efektivitasnya, efikasinya, efisiensinya dengan adanya investasi di bidang genetic engineering. Genetic engineering itu ada berbagai macam cara juga. Jadi saya tidak mau masuk dalam rincian, tapi kita sebagai negara, sekali dengan populasi yang sangat besar yang memerlukan adanya industri kesehatan yang juga dahsyat, perlu investasi ke situ. Dan juga kita jangan lupa, kita ini negara yang agro juga, yang dengan banyak sekali supply pangan, bukan saja untuk dirinya, tapi bahkan untuk dunia. Jadi kita juga harus membuat industri agro itu lebih efektif dan efisien. Untuk itu perlu adanya penguasaan daripada genetik tersebut. Nah yang ketiga, yang terakhir, oh itu sudah yang ketiga ya, jadi sudah 3, mohon maaf. Itu tadi saya ulang lagi, AI atau Artificial Intelligence, atau kecerdasan artifisial. Yang kedua, teknologi energi terbarukan. Yang ketiga adalah hal terkait dengan genetik. Genetic engineering atau genetik modifikasi, pokoknya genetik. Dan itu juga diperlukan untuk obat dan juga untuk pangan dan industri makanan pada umumnya. Nah saya kira itu yang saya bisa ceritakan sekarang ini. Jadi marilah kita sebagai negara dan bangsa jangan kena lelah dan menyerah untuk menggapai yang terbaik buat diri kita juga untuk dunia. Dalam hal penguasaan teknologi jangan kita takut. Kita itu bisa sebagai negara dan bangsa, dan kita sudah pernah buktikan dengan adanya Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang memang di lain bidang, yaitu adalah bidang kedirgantaraan. Namun demikian yang tadi saya ceritakan itu juga ada kaitannya dengan itu, karena memang energi terbarukan tentu satu ketika kita akan melihat pesawat terbang tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil, tapi dia terbang dengan listrik. Atau juga artificial intelligence juga akan penting dengan adanya mengolah data-data yang kita kumpulkan untuk teknologi dan juga untuk bidang industri dirgantara, juga kita bisa buat produk-produk yang lebih baik dan lebih unggul. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.